Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini aku bakalan ngebahas yaitu ICO 13. Nah, kali ini pembahasan aku tentang sertifikasi IP69-nya, yaitu ketahanan air yang katanya bisa sampai direndam gitu ya. Nah, tapi untuk harga handphone 12 juta kita nggak bisa ngetes langsung aja atau kayak macam ngeberanikan diri. Bahkan kalau handphonenya posisi seperti aku ini yang masih kredit ya, yang masih ada cicilan 1 bulan lagi. Nah, ini rasanya sayang banget kalau misalnya cicilannya kita bayar tapi handphonenya udah matot gitu. Nah, gimana sih caranya untuk mengetahui handphone ini tuh bener-bener tahan air atau enggak? Nah, sebenarnya ada satu cara, yaitu pakai sensor barometer atau sensor tekanan. Biasanya di handphone Sony dulunya itu ada sensor tekanan yang handphonenya kita tekan-tekan gini aja biasanya ada ketahuan tuh handphonenya kedap air atau kedap udara atau enggak gitu. Nah, tapi anehnya di handphone ICO 13 ini dia nggak punya sensor barometer, jadi kita nggak bisa ngetesnya dengan cara itu. Nah, jadi di sini tuh aku ngeberanikan diri. Kemarin aku mandi di kolam renang bersama keluarga aku. Jadi aku beranikan diri bawa handphone ini, tapi nggak aku celup ya, nggak aku celup. Nah, aku beranikan diri, aku kenakin air dikit, tetesan air dikit. Lama-lama aku beranikan diri kenain air ke curah-curah gitu. Nah, jadi minusnya sih, kalau misalnya kena air curahan gitu, ini tuh kameranya nggak bisa kayak yang ngekunci gitu, jadi layarnya dikunci nggak bisa. Nah, jadi kalau misalnya layarnya pas aku kenakin ke air, maksud aku tuh kan biar nampak gitu. Kalau handphone ini kena, jadi pakai kamera depan atau kamera belakang kemarin kenain ke air. Pas waktu di kameranya itu kena air gitu, jadi langsung kameranya itu kan kadang ke pencet stop videonya, terus juga kadang kesentuh fokus yang terang, jadi malah jadi kameranya jadi gelap gitu ya. Maksudnya jadi tampilannya gelap. Nah, jadi kekurangannya itu sih, belum ada fitur mengunci. Mungkin kalau kita download di aplikasi pihak ketiga mungkin ada. Atau buat kalian yang tahu coba bisa komen ya. Nah, terus karena sepulang dari sana aku tes handphone ini tuh nggak ada masalah, kecuali suaranya yang cempreng, tapi aku embus aman. Nah, aku berpikir ini handphone kayaknya bisa deh aku cobain tahan air ya. Soalnya kan sebenarnya banyak juga sih yang udah nyobain tahan air, tapi aku aja sih yang kurang berani. Tips dan caranya untuk biar menandakan handphone ini tuh bener-bener tahan air atau enggak, ala aku pribadi, tanpa kita harus kecelupin air. Nah, itu kalian lihat di semua sisinya. Kalian lihat ada lubang-lubang di semua sisinya. Nah, pertama kalau lubang-lubangnya ini kalian lihat, ini apakah bisa masuk air atau enggak. Nah, jadi logikaku, pertama aku embus-embusin di bagian port charger, speaker, ya, speaker atas, speaker bawah. Nah, jadi aku embus pelan-pelan, itu dia kayak nolak gitu, kayak nggak macam masuk ke dalam anginnya. Ya berarti itu kan ibaratnya nggak masuk ke dalam. Terus aku lubang charger. Nah, setelah semuanya aku rasa aman, dan satu lubang lagi yang paling penting, lubang slot SIM cardnya. Nah, slot SIM card ini kalau kalian lihat dia kan ada kayak macam karetnya itu untuk penahan sealnya biar nggak masuk air. Nah, menandakan kalau colokan SIM card ini kalau dibuka, kalau dia masuk air itu udah pasti masuk ke dalam ya gitu ya. Nah, jadi lubang SIM card ini kan kebuka, jadi aku embus kan itu masuk angin, tetap bisa masuk angin, tapi dia kayak macam ketahan gitu. Nah, waktu pas dihembus pelan-pelan aja ya, jangan terlalu kuat, nanti bahaya ya. Rawan pula nanti malah lem layarnya kebuka atau segala macam ya. Ngeri aja ya. Pelan-pelan aja, embus aja pelan-pelan. Kira-kira aja sampai kayak macam oh ini beneran ketahan gitu. Soalnya kalau misalnya handphone yang nggak ketahan, contohnya kalau kalian pakai handphone lain, nggak ada sertifikasi tahan air, pasti waktu kalian tiup itu bakalan keluar sih dari lubang speakernya atau dari lubang yang lainnya, itu pasti bakalan keluar, dan hembusan kalian itu ya terus-terusan nggak ketahan. Nah, kalau handphone ini waktu aku tes, aku buka, aku hembusin, itu kayak ketahan. Memberanikan diri, sangat yakin kayak ini handphone ini bisa tahan air. Nah, jadi langsung aja aku cobain tahan air. Nah, di video ini bisa lihat, ini aku cobain di wastafel. Pertama-tama kalian lihat ya, ini aku tunjukin handphonenya berfungsi dengan baik, YouTube aku berfungsi dengan baik, segala macam. Nah, terus aku kenakin ke air keran, awal-awalnya dikenakin air keran, terus aku celupin ke dalam wastafelnya yang udah berisi air yang lumayan banyak sih. Nah, itu udah aku pakein, udah aku main-mainin di dalam air, aku buka kamera, aku buat video, itu aman-aman aja. Begitu aku angkat, terus aku cobain putar suara, itu suaranya cempreng banget. Tapi gampang, kalian hembusin aja speaker atas dan speaker bawahnya. Nah, nanti dia suaranya bagus lagi. Terus juga sebisa mungkin untuk port chargernya,
itu kalian hembus atau kalian sebisa mungkin sampai kering baru kalian charger lagi. Nah, pada saat setelah aku angkat ke air, aku baru ingat baterainya tuh dikit, jadi aku langsung charge. Ya, aku lupa kalau ini tuh masih berair. Waktu pas aku ngecas, ini kenapa nggak masuk? Terus juga dia kayak macam putus-putus gitu ya, kontak-kontak. Aku mikir, kenapa ya? Baru aku tengok, ini kan masih ada air kan, kita tadi nyobain di dalam air. Jadi aku hembus. Terus untuk colokan Type-C-nya juga aku hembus ya. Untuk kabel Type-C-nya aku hembus portnya. Nah, setelah aku hembus, aku tiup-tiup angin. Maksudnya hembus di sini tuh aku tiup ya. Nah, buat yang nggak ngerti dia hembus tuh apa? Hembus tuh aku tiup. Nah, aku tiup-tiup angin, aku tiup-tiup pakai mulut aku. Udah berasa agak kering, aku charger dah normal lagi ya. Nah, jadi itulah cerita aku tentang Eco 13 yang aku celupin ke air. Nah, jadi buat kalian ya sebenarnya risiko ditanggung sendiri-sendiri ya. Dan ini tuh cara atau ala aku untuk mendeteksi kalau handphone ini bisa tahan air atau enggak. Ya caranya seperti itu. Karena memang nggak ada sensor barometer ya. Kalau misalnya ada sensor barometer lebih enak lagi. Tinggal tekan-tekan doang. Kalau misalnya barometernya jalan, kita tekan dia sensor tekanannya nahan, itu kemungkinan besar ya masih tahan air gitu. Nggak perlu dimus-mus, ditiup-tiup. Nah, jadi untuk Eco 13 ini sekarang ini aku udah berani kayak nyelupin ke air, tapi tetap aja sebisa mungkin sih saran aku jangan celupin ke air. Kalaupun memang kalian memberanikan diri celupin ke air, ya kalau bisa sih airnya tuh yang tawar. Contoh di kolam renang seperti yang aku tadi. Terus juga di kayak macam di wastafel tadi udah pasti air tawar. Dan ya pastikan airnya itu nggak air asin atau air yang garam kayak air laut. Nah, itu bahaya coy ya. Ya memang handphonenya tahan air, tapi kan tetap aja bisa menimbulkan karat gitu ya. Kan ngeri ya kalau air asin itu, aduh itu jangankan handphone ini, besi-besi aja pun bisa berkarat gitu ya. Nah, makanya saran aku pribadi, kalau bisa nggak harus kecelup air, ya nggak usah. Tapi kalau memang pengen banget celup air, pakai cara yang aku tadi. Terus ya beranikan diri aja pelan-pelan dari mulai tetesan hujan atau pancuran air yang pelan-pelan. Terus juga di air keran, baru beranikan diri kalian celupin ke dalam air ya. Nah, oke lah guys ya, jadi ya cukup sampai di sini dulu. Gimana pendapat kalian untuk Eco 13 sekarang ini yang aku udah berani celupin ke air walaupun ada cicilannya 1 bulan lagi. Dan aku celupin ke air itu sebenarnya semalam. Ini aku baru buat videonya sekarang ya, untuk membuktikan juga sama kalian kalau handphonenya nggak ada masalah sampai saat ini aman-aman. Oke, thanks for watching. Jangan lupa bantu like dan subscribe. See you later. Goodbye. Selalu ada promo ke Thailand di Traveloka. Sini lagi, biar lebih jelas. Suara cembereng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini ini kalau air laut, ya. Gila besi aja kar.